gersang, kering dan panas. Sebuah kesan zaman dahulu tentang Kabupaten Gunung Kidul yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun lain dulu lain sekarang. Saat ini Kabupaten Gunung Kidul sudah mulai berbenah sehingga berbeda dengan kondisi terdahulu. Perkembangan pembangunan sudah mulai terlihat kebermanfaatannya secara bertahap, baik yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kecamatan atau kapanewon. Selain itu, keanekaragaman sumber daya alam yang ada di Gunung Kidul menjadi pertimbangan pemerintah daerah menawarkan kepada para investor untuk menanamkan modalnya di Gunung Kidul. Potensi unggulan yang ditawarkan kepada investor diantaranya sektor pariwisata yang menjadi unggulan, selain pertanian dalam arti luas, juga dalam bidang industri kecil. Saat ini dengan potensi wisata pantai yang indah dan unik, juga wisata lainnya, Gunung Kidul semakin terkenal dan mempengaruhi arus wisatawan yang berkunjung. Jalur yang saat ini favorit dilewati untuk menuju ke Gunung Kidul adalah melalui jalur utama puncak Bukit Batuk Gunung Kidul. Selain ada beberapa alternatif lain seperti jalur lintas selatan, jalur Imogiri Playen, jalur Siluk Panggang, jalur Prambanan Gayam Harjo Tawang, dan ada jalur di wilayah utara maupun timur yang lain. Untuk mempertahankan kelayaan jalur jalan diperlukan pemeliharaan secara berkala. Salah satunya saat ini sedang dilakukan rehabilitasi jalan utama puncak Bukit Batuk Gunung Kidul. Jalan yang akan diperbaiki sepanjang kurang lebih 200 meter ini berada di sekitar ruang terbuka hijau gerbang masuk ke Gunung Kidul yang dibuat pada tahun yang lalu. Hal ini dilakukan sebagai upaya memperbaiki bahu jalan di lokasi ini yang dulunya sering terjadi kerusakan akibat adanya rembesan air yang mengakibatkan aspal sering mengelupas. Saat ini di jalur tersebut dilakukan pengaturan lalu lintas secara buka tutup selama proyek yang direncanakan selama 180 hari kalender. Dan proyek tersebut sudah dimulai dari kontraknya tanggal 10 Mei tahun 2023. Sehingga teman-teman yang akan ke Gunung Kidul melalui Batuk diharapkan bisa mempersiapkan diri atau bisa melalui jalur alternatif lain. Kali ini kita akan melewati jalur proyeknya. Bagaimana kondisinya? Ikuti perjalanan saya kali ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan menuju ke Gunung Kidul ya teman-teman. Kita akan melewati jalur utama Jogja Wonosari ya. Kali ini kita baru saja dari pertigaan Piungan. Kita naik melewati jembatan Piungan. Kita akan melihat jalur utama ini yang saat ini di bulan Agustus ini sedang dilakukan perbaikan ya teman-teman. Jadi jalan utama ini dilakukan perbaikan untuk memperbaiki ruas jalan di sekitar gerbang pintu masuk Gunung Kidul ya, yang ada tulisan Gunung Kidul Handayani. Nah, sama perbaikan di dinding tebing ya teman-teman.
Kali ini kita akan melihat bahwa teman-teman yang dalam periode ini sekitar 2-3 bulan ini nanti dimohon untuk mencari jalan alternatif di jam-jam tersibuk ya teman-teman, seperti sore, pagi itu jam kerja dan jam pulang. Ini di jalur ini bakalan padat ya teman-teman, karena diberlakukan satu jalur ya, atau satu lajur. Jadi buka tutup ya untuk jalur Jogja Wonosari saat ini, karena sedang dikerjakan itu dilakukan buka tutup di sekitaran gerbang pintu masuk Gunung Kidul. Nah, kenapa? Karena dikerjakan perbaikan jalan teman-teman. Jadi perbaikannya separuh jalan dulu ya, kemudian yang sebagian bisa digunakan nanti kalau sudah selesai, baru kemudian dikerjakan bagian jalan yang lainnya, lajur yang lainnya. Nah, selain itu, selain perbaikan di aspal ya, dikelupas dan diganti, juga ada perbaikan di sisi jalan. Sepertinya kalau saya lihat itu dibuat parit sangat dalam, kemungkinan akan dibikin tanggul ya, atau dicor mungkin, karena di seputaran dekat pintu masuk ya, gerbang pintu masuk itu kemarin sempat terjadi perembesan air dari atas yang mana merusak dari aspal ya, jadi timbul atau muncul di tengah badan jalan ya teman-teman, sehingga beberapa waktu diperbaiki gitu kena rembesan, muncul lagi. Ceritanya kalau menurut keterangan yang saya dapat itu adanya mata air ya, karena di atas itu di dekat masjid ya, yang di sebelah atasnya gerbang pintu masuk ya, gapura itu ada masjid, kemudian ada sumber mata air atau belik ya, kalau nggak salah belik namanya. Nah, itu mungkin dari sebagian dari situ juga yang turun ke bawah beberapa waktu yang lalu ketika pembangunan kawasan taman ya, yang di sekitar gerbang pintu masuk itu juga pernah terjadi perembasan air ya dari atas yang melewati saluran air. Nah teman-teman, di sekitar depan ini itu juga dilakukan perbaikan dinding ya, yang kemarin sempat longsor juga ya, beberapa bulan yang lalu sudah saya post. Di sebelah kiri ini ya, ini ada rawan longsor, ini sudah diperbaiki sebagian tunggulnya di depan itu ya, sudah jadi, dan di atas ini sepertinya mau dirapikan ya, bagian yang kira-kira akan longsor dikeruk ya dengan alat eskavator tuh di atas tuh. Dan ini kita sudah mulai mau ini teman-teman, mau diberlakukan buka tutup. Tadi pagi sempat saya juga lewat di sini, juga sudah buka tutup ya, kemungkinan beberapa waktu ya, atau beberapa lama ya, karena memang prosesnya harus bertahap ya, dari dikeruk kemudian kasih lapisan sampai nanti paling atas ada pengaspalan. Secara teknis saya belum tahu ya desain perbaikannya, tapi nanti kita lihat ya, beberapa bagian badan jalan ada dilakukan pengerukan yang jelas ya. Ini sudah mulai merayap teman-teman. Nanti kita lihat. Nah, ini sudah mulai buka tutup nih teman-teman. Nah, ini dari bawah sudah mulai tutup atau jalan nih, kayaknya tutup ini. Jadi kita pelan-pelan nih antri. Saya tak melihat sekalian ini pelangnya, biasanya saya melihat pelang yang ada tulisannya itu ya, sekalian di sebelah kiri nanti melihat bagian jalan yang diperbaiki ya, mudah-mudahan terlihat. Nah, di bagian kiri ini sepertinya mulainya di atas ini ya, tidak tapi kurang tahu sampai bawah atau enggak ya di bagian ini ya. Nah, ini
Tim buku pekerjaan rekonstruksi jalan sepanjang 0,20 km, berarti sedikit ya, 180 hari ya. 0,2 berarti cuma 200 meter ternyata teman-teman programnya, apa jalannya yang diperbaiki itu. Sepertinya mulainya dari depan ini ya. Nah ini sambil kita lewat sambil melihat ya. Nah ini dikeruk seperti ini. Sepertinya juga akan dibuat saluran air juga ya. Selain itu juga tentunya samping juga harus dikasih apa ya, penopang ya, semacam tanggul atau mungkin cor ya. Kita lihat saja nanti perkembangannya berikutnya ya teman-teman. Ini pas dari bawah jalan teman-teman ya. Dan di depan itu adalah tulisan Gunung Kidul Handayani ya teman-teman. Merayap tajam, merayap padat, merayap ya teman-teman. Tuh teman-teman di bagian kiri gitu ya, dikasih ini ya, lapisan plastik apa ya, atau terpal, atau mungkin akan dicor ya, dicor penuh gitu ya. Tapi nggak mungkin, mestinya ada saluran air ya. Ternyata proyeknya hanya sekitar 200 meter teman-teman. Tapi ya karena untuk mengatasi timbulnya air kemarin mungkin ya, di depan kanan ini kan sering muncul air ya, untuk dan merusak aspalnya ya teman-teman. Nah itu dilakukan pengerukan seperti itu ya teman-teman. Di jalur jalannya dilakukan pengurukan. Nah, jadi memang buka tutup ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan jalur alternatif ya. Mungkin bisa yang lewat Delingo ya, Bantul, bisa jalur lintas selatan kalau kalau tidak pengen berbuka tutup ya. Ini di sebelah kiri teman-teman ya, dikeruk kemudian dipadatkan lagi. Nanti kita lihat mau diapakan ya. Oke teman-teman, jadi buka tutup ya, nanti dari arah yang berlawanan nanti akan terlihat dihentikan ya. Ini saya pas naik, nah di depan itu ya. Nah ini teman-teman, jadi memang buka tutup sepertinya agak lama ya, 180 hari kalau program atau targetnya ya, pekerjaannya ya. Sehingga mungkin dibutuhkan waktu yang cukup lama. Oke teman-teman ya, mungkin ini update informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang akan datang ke Gunung Kidul. Nanti ya sebisa mungkin mencari jalur alternatif ya, karena seperti ini kalau di jam-jam padat ya, mungkin kalau jam-jam nggak padat ya aman lah gitu ya. Dan kalau jam-jam padat seperti ini ya kemacetannya itu. Ini sudah sampai Pado. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat video kali ini, update dari channel Agus Witarto.